Untuk pertemuan kedua ini, ada tugasnya, yakni membuat isi artikel kurang lebih sekitar 1.200 kata, dan itu sejumlah 4 halaman. Langkah-langkah untuk membuat isi artikel yang pertama adalah membuat pohon ide. Kemudian mencari sumber atau rujukan data, dan kemudian tarik kesimpulannya, dan akhirnya dirapikan. Nah, bagaimana cara membuat pohon ide itu? Yang pertama kita ingat adalah judul kita, kemudian juga kata kunci kita yang sudah dibahas pada pertemuan pertama. Lalu dari judul dan kata kunci itu kita susun ide-ide pokok dari paragraf yang akan kita suguhkan dalam isi artikel. Pokok paragraf itu harus didukung oleh sumber-sumber. Nah, cari sumbernya, kemudian tarik simpulan dari sumber tersebut. Sumbernya bisa 1, 2, 3, atau seterusnya. Hal yang berlaku sama juga untuk ide pokok berikutnya, yakni ingat susunan dalam membuat konstruksi judul yang dimulai ada variable dependent, independent, dan intervening. Nah, urutannya mulailah dari konsep atau teori, itu pun kalau memang hendak memakai. Yang kedua adalah paparan tentang variabel intervening, itu pun kalau hendak memakai. Nah, ini yang urgennya adalah paparan tentang variabel independence sebagai objek atau permasalahan artikel, dan kemudian paparan tentang variabel dependence sebagai hasil analisis dari artikel. Bagaimana sih cara membuat paragrafnya? Nah, apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat, yakni kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan seterusnya. Caranya ada formatnya, yakni seperti ini. Format pertama, ingat ya tadi tentang pohon ide. Pada kalimat pertama, Anda share tentang ide pokok. Ide pokok ini adalah originalitas Anda. Kemudian, ide pokok itu dikuatkan dengan mencari literatur atau rujukan, dan tarik kesimpulan dari literatur atau rujukan tersebut. Itu simpulan dari rujukan tersebut simpan di kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu di akhir kalimat buat simpulan. Ini format yang pertama. Kemudian format yang kedua, bisa jadi kita langsung mencari sumbernya. Kita sudah punya gambaran bahwa paragraf ini akan membicarakan ide pokoknya tentang A. Maka dukunglah ide pokok itu dengan referensi. Lalu cari referensinya, kemudian ambil simpulannya dalam kalimat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu di akhir dari semua simpulan itu, berikan kalimat atau ide pokok kita yang merangkum semua simpulannya. Ini adalah format yang kedua. Mari kita lihat ke layar sebelah kanan. Kita buka search engine misalnya Google, lalu kita klik kata diplomasi publik, misalnya frasa diplomasi publik, lalu akhiri dengan PDF. Fungsinya apa menuliskan PDF? Kita mencari sumber-sumber atau rujukan yang memang formatnya PDF saja. Kenapa PDF? Karena kita ingin sumber kita itu report atau artikel jurnal dan sejenisnya yang memang sifatnya sudah langsung kepada sumber yang valid. Ini dalam rangka upaya memfilter sumber-sumber yang memang kurang relevan dengan hal yang kita cari. Misalnya, ini ya, paragraf ini. Kemudian, setelah kita mendapatkan simpulannya dari artikel ini, masukkan dalam kalimat. Simpulan itu bukan berarti bahwa kita langsung mengambil bagian akhir dari abstrak itu kemudian ditempel di kalimat kita, bukan, tetapi kita baca dulu, kemudian pahami, dan kemudian ketikan kembali di dalam artikel. Setelah itu jangan lupa masukkan sumber rujukan dan selesai. Saya ingin juga memperlihatkan bagaimana cara menulis contoh dari membuat paragraf dengan format 2. Misalnya di dalam artikel ini yang sebelah kanan ya. Di dalam sebelah kanan
Di sini dilihat misalnya ini, kalimat pertama, diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya. Ini, penulis ini mengambil makna dari diplomasi publik itu dari Tuch, Gouveia, dan juga Wang. Ini satu kalimat ini dia reference. Ya, dia hasil membaca dia dari beberapa literatur. Kemudian kalimat yang kedua, Kay Wang 2006 melihat diplomasi publik sebagai suatu usaha dan seterusnya. Ini juga adalah simpulan dari bacaan si penulis terhadap karya Wang. Kemudian kalimat ketiga juga Jan Melissen, ini juga kan simpulan dari definisi diplomasi publik karya Melissen. Setelah simpulan ke-1, ke-2, dan ke-3, maka di akhir si penulis menyimpulkan. Artinya dia sebenarnya ingin idenya itu seperti kalimat terakhir, tapi kemudian agar lebih kuat, kalimat terakhir ini dicari rujukannya dan ditulis oleh si penulis pada kalimat 1, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Ini adalah salah satu contoh membuat paragraf dengan format kedua. Mungkin ada kakak-kakak di sini yang belum memahami caranya dan sebenarnya citasi itu banyak aplikasinya seperti Mendeley and Zotero, tapi dalam tugas ini kita pakai saja yang bawaannya dari Office Word, yakni fitur references. Misalnya kita lihat di sini definisi diplomasi publik ya. Diplomasi publik sebagai usaha untuk ini misalnya ya, definisi publik. Saya copy paste saja dulu. Tapi lebih baik Anda melakukan parafrase dan membaca sumber aslinya ya. Membaca sumber aslinya karena ini hanya untuk simulasi memberikan contoh saja. Saya hanya mencontohkan saja ya, tapi lebih baik Anda melakukan parafrase dan juga lebih baik membaca buku aslinya. Buku awalnya. Misalnya, diplomasi publik merupakan upaya untuk mempengaruhi gitu ya. Upaya mempengaruhi merupakan upaya mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandangan terhadap suatu negara. Nah, ini Anda dapatkan dari artikelnya Citra Henida ya, dari artikelnya Citra Henida. Tapi sebenarnya yang mengatakan ini adalah Jan Melissen. Makanya bagaimana cara menuliskannya? Kita masukkan reference, karena kita membacanya dari Citra Henida, maka kita masukkannya dari Citra Henida. Masukkan, pilih reference, pilih insert citation, kemudian add new source, ya add new source, maka akan muncul isian untuk metadata. Ini namanya metadata ya. Oke, karena ini adalah sebuah artikel, maka kita pilih artikel, klik bahasa, karena ditulis dalam bahasa Indonesia, maka klik bahasa, language-nya. Kalau Anda tetap memilih default, maka dia akan keluar dalam bahasa Inggris. Tapi karena kita Indonesia, pilih bahasa Indonesia. Ini adalah tipe source-nya, bisa buku, bisa jurnal, bisa artikel, bisa book chapter ya, bisa laporan, maka disesuaikan saja. Ini karena bukan jurnal artikel, maka kita pilih report saja ya. Pilih report. Kemudian kita pilih autornya, tuliskan. Lihat, kalau misalkan kakak-kakak bingung cara menulisnya, di sini ada panduannya. Example, Kramer, James, D. Nah, Kramer ini nama akhir, James nama awal, D nama tengah. Oke, masukkan nama akhirnya Henida dan koma, karena jangan lupa koma, kemudian Citra.
Kemudian title-nya masukkan diplomasi publik dalam politik luar negeri. Oke. Tahunnya, karena di sini tidak ada, kita anggap saja 2020 ya. Ini dimisalkan, kemudian publisher-nya ini Universitas Airlangga. Oke, city-nya di Surabaya. Kalau kita, alangkah lebih baiknya kita klik ya show all bibliography field, dan kemudian alangkah lebih baiknya jika kita selalu memasukkan year access. Di aksesnya misalnya sekarang di tanggal 11 Maret, tahun 2021, kemudian Maret, kemudian akses tanggal, kemudian masukkan URL-nya, ya, masukkan URL-nya. Oke, DOI itu untuk jurnal, kalau ada silakan, kalau tidak apa-apa ya. Kemudian klik, maka keluar dia seperti ini, Henida 2020, misal ya. Kemudian karena kata-kata ini adalah bukan melupakan kata-kata Melisson yang dikutip oleh Henida, maka kita tambahkan convert citation to static X, lalu tambahkan Melisson dalam, kalau misalkan Melissonnya ada tahunnya, kalau mau dimasukkan silahkan, kalau enggak juga tidak apa-apa. Misalnya Melisson 2006 dalam Henida. Ya. Tuh. Selanjutnya. Oke. Sebuah naskah skripsi dari Hadiarto. Nah ini tidak semua naskah skripsi, tetapi kita perlu yang kita butuhkan adalah simpulannya. Kita ambil media berperan dalam proses diplomasi, dalam diplomasi publik. Oke. Lalu kita search dan didapatlah naskah ini. Kesimpulannya seperti ini. Ya. Kesimpulannya seperti ini, maka kita search penulisnya Hadiarto misalnya ya. Hadiarto, kita masukkan dulu citation bibliography, klik, karena ini sebuah skripsi maka kita anggap report, dan kita klik auto language Indonesian, kemudian autornya kita masukkan Hadiarto, Regina Rosaria, title-nya Diplomasi Publik Indonesia. Jadi kalau title kan kita bisa langsung copy paste ya. Nggak bisa. Oke, title. Kalau tidak bisa kita masukkan, nggak bisa juga. Oke, masukkan title-nya. Diplomasi melalui Wonderful Indonesia 2011-2017. Oke. Tahunnya kita lihat 2018. Kemudian publisher-nya adalah Universitas Parahyangan di Kota Bandung. Saya ingin selalu menekankan bahwa karena kita mendapatkannya dari internet, your access-nya, kemudian man access-nya, dan day access-nya tetap harus diisi, termasuk juga URL. Tetap. Oke ya.
Hadiarto. Apa yang ingin kita masukkan dari naskah Hadiarto ini adalah simpulannya dia yang mendukung statement kita. Media berperan dalam diplomasi publik. Menurut hasil penelitian Hadiarto, diplomasi publik di Indonesia, diplomasi publik Indonesia ke Singapura, ini ya. Misalnya, diplomasi publik Indonesia ke Singapura dipengaruhi oleh peran media meski belum dirasa belum secara maksimal karena meski belum maksimal karena belum memanfaatkan karena belum ada peran media lokal di Singapura. Kurangnya misalnya ya. Jadi kita melakukan parafrase. Nah, citasi yang tadinya begini kita convert ke static tag. Kemudian kita tulis menurut Hadiarto ya. Kalau mau masukkan halaman silahkan. Ini halamannya I gitu. Tapi kalau mau enggak juga tidak masalah karena udah bawaannya dari citation. Gimana kita memasukkan citation bibliografinya? Klik lagi di sini fitur referensi ini. Kemudian ini ada style, fitur style, klik saja fiturnya. Kalau misalkan artikelnya meminta template artikelnya meminta pakai APA, pilih APA. Kalau misalkan template-nya meminta pakai Harvard ya. Dalam tugas kita pakai Harvard, maka klik Harvard. Oke. Lalu masukkan, klik bibliografi, bibliografi di bawahnya. Setelah itu kita klik reference. Kayak di sini udah mulai ya munculnya Hadiarto RR 2018 diplomasi publik. Kalau misalkan karena kita bahasa Indonesia referensinya diganti saja referensi, atau kalau misalkan template-nya menyuruh daftar pustaka tinggal diganti